Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian tetap sehat dan penuh semangat ya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu agar kalian bisa terus mendapatkan info terbaru dari video pembelajaran kita. Berjumpa kembali dengan Ibu Nurmi di video pembelajaran terbaru. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita tentang ide pokok dari sebuah paragraf. Mungkin di antara kalian ada yang masih bingung dengan paragraf. Sebenarnya apakah paragraf itu? Paragraf merupakan kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan mempunyai suatu ide. Lalu, apa pula yang dimaksud dengan ide pokok? Yaitu suatu ide yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Nama lain dari ide pokok ini banyak ya, diantaranya gagasan utama, gagasan pokok, pikiran pokok, dan lain-lain. Lumayan banyak istilah lainnya ya. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf agar pembaca menjadi lebih mudah memahami bacaan. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui apakah itu adalah sebuah ide pokok? Salah satu cirinya adalah ide pokok merupakan inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, setelah mengetahui tentang ide pokok, fungsi dan cirinya, sekarang kita akan membahas bagaimana langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Lalu cermati kalimat pertama hingga akhir. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di tengah, di awal, atau di akhir, dan di akhir paragraf. Jadi, letaknya tidak selalu di awal. Kemudian, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang terakhir, tandai info penting dari setiap paragraf. Berikut contoh cara mencari ide pokok pada suatu paragraf. Perhatikan baik-baik ya. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Dari bacaan di atas, kita dapat mengetahui bahwa kalimat utama dari paragraf di atas terletak di awal paragraf, yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Sedangkan ide pokok dari paragraf ini adalah pembahasan tentang reptilia. Karena dari ide pokok ini kita dapat mengetahui isi dari keseluruhan paragraf. Nah anak-anak, semoga penjelasan Ibu Nurmi dapat kalian pahami dengan baik. Agar kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu menentukan ide pokok dari dua paragraf berbeda setelah video ini selesai kalian tonton. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.